suami usahakan menjaga perasaan wanita. Kenapa terjadi dendam? Karena perlakuan suami itu yang menghasut istrinya. Lalu apa bahayanya kalau kita biarkan dendam itu ada pada diri kita? Menghilangkan sifat kasih sayang yang ada pada diri kita. Menghilangkan kebaikan pada diri kita. Tidak memberi kesempatan orang untuk berubah. Dan di dalam Al-Quran Allah nyatakan kamu harus memaafkan. Karena apa? Falyafu wal yasfahu. Karena kamu juga suka untuk dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya mungkin kita mau kasih tahu dulu nih hari ini kebetulan alhamdulillah sahabat-sahabat saya hadir di menemani kita nih. Ada Ade Gingsul di sebelah kanan kita Bu. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, Masya Allah. Soalnya gini, Ade Kenapa, Ginsul Ustaz? itu terkenal Ade Ginsul. Orang nanya, Ginsulnya mana? Orang kalau gingsul 1 manis, ya gingsul 2 lebih manis. Saya 6-6-nya gingsul. Kebangetan manis sampai sepet jadinya dilihatnya. Lancip Pak. Lancip. Bu makasih banyak ya Bu ya, Ade Gingsul datang lagi. Tepuk tangan dong Bu buat Ade Gingsul. Ini senang banget dia lagi persiapan lu, istrinya lagi hamil. Buat anak keduanya, insya Allah doain sehat. Iya, makanya dia sibuk. Kan dia harus tanggung jawab. Ngapain kita Oh tanggung iya jawab? sih, ya udahlah. Ini kan bapaknya. Bapak. Selanjutnya di sebelah kiri kita Bu ada Yesi Kenyang. Tepuk tangan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, sebelumnya kan tadi minta pertanggungjawaban. Ade Ginsul. Terus kenapa Yesi Kenyang? Iya ada Yesi Kenyang. Kan kalau aku kan bukan pertanggungjawaban. Terus apa dong? Ini karena makannya banyak. Oh gitu. Jadi Tapi kenyang selalu terus. Tepuk tangan dulu. Gelangnya bagus. Kenapa? Sama cincinnya. Boleh gak dicopot? Jangan. Bintang jangan. di mana-mana ya. Jangan. Mau tanya, biasanya kan bintang tamu cuma 2. Kok ini Iya. 3 ya? Enggak. 2, enak aja 2. Iya itu 2 kan? 2, 1, 2. 1, 2, 3. Oh, Jangan digituin. Bener-bener Ade. Yesi itu adalah orang yang akan masuk surga. Amin. Oh gitu Pak Ustaz. Amin. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Ya Allah. Jangan suka sembarangan ledek-ledekin orang. Tak kalau tiba-tiba orang dendam. Loh. Saya nggak rasain. pernah dendam. Banyak yang kayak gitu. Dia yang dendam. Dianya yang Kita kan dendam. nggak pernah tahu. Kan yang penting sayanya nggak dendam. Loh, Ya Allah. yang ledek siapa sih? Masa yang ledek yang dendam? Yang Ya bener terserah aja. dia, urusan dia kalau mau dendam. Saya emang enggak. Nah, waduh nggak bener. Koslet Bu. Ntar kita yang jadi Kalau- koslet tunggu nih dulu, Mas Raya nih. daripada kita koslet, tanyain dulu jamaah dari mana. Bener-bener Pak Ustadz. Coba nih kita tanya dulu di sebelah kiri kita Yang nih. di atas, yang Yang di di atas. Biru-biru dari mana Ibu? Dari Makassar. Masya Allah. Tapi Makassar kan luas. Daerahnya atau kelompok apa Ibu? Dari Iswana Migas Makassar. Oh. Jadi dia bawa oleh-oleh bensin dong. Enggak Ustadz. Tepuk tangan lu dong Bu buat jamaah Makassar. Di bawahnya yang hijau nih kerudungnya dari mana Ibu? Dari Bandung, Masya Allah. Dadah dulu dong Bu. Assalamualaikum Bandung. Di belakang saya nih ada yang kerudungnya orange tapi bajunya beda putih. baju, Ada iya. yang hitam. Yang orange putih dulu dari mana Ibu? Oh sama dua-duanya, yang hitam juga dari Tasikmalaya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat dari Tasikmalaya. Yang paling kanan saya. Dari mana Bu? Dari mana Ibu? Dari Bandung. Dari Bandung juga. Aku dapat info. Itu Apa? tetangganya Kiki. Oh, Iya, Daud Daud Sakti. Sakti. Wah, Masya Allah. Dia bawa the gang. Terima kasih banyak ya Bu ya datang ke sini. Tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Yang di depan. Yang di depan Ibu gak kelihatan dari mana. Dari mana Ibu?
Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya juga Bu, ada Bu di belakang kameranya Bu. Assalamualaikum, balik nengok. Iya, assalamualaikum. Waduh, Masya ibu-ibu ini Allah. seru ya. Tadi saya lagi ngomongin masalah dendam Pak Ustadz. Ngomongin masalah dendam saya inget nih, kita punya tayangan tentang dendam Pak Ustadz. Makanya kita kan tuh nggak boleh sembarangan ya Bu ya. Kadang-kadang kita ngomong atau mungkin berniat sesuatu akhirnya timbulnya jadi dendam. Bahaya, adek maksudnya bercanda, ternyata mungkin Yesinya nggak terima akhirnya jadi dendam. Nih, kita ajak dulu jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah untuk melihat tayangan terlebih dahulu tentang dendam yang membara. Ini dia tayangannya. Rumahnya cakep. Si Papa datang hari ini. Aku udah siapin makanan yang enak nih. Makanan kesukaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Papa. Seneng banget. Ini bini saya. Dulu waktu saya tinggal kan kurus. Aduh Papa masa lupa sih sama bini sendiri. Makan galon. Enggak makan galon. Papa duduk. Atun kan? Iya. Muka tetep sih. Papa kan capek. Siapa yang mesen power bank di sini? Aduh Papa ngasih power bank sih. Aduh Mama, lupa kesukaan Papa. Masa nasi doang kayak ayam? Gimana keadaan rumah, aman? Aman, tentram. Pak. Kenapa? Mama mau cerita nih Pak. Cerita aja Bapak sambil makan. Iya, Pak. Papa tahu kan temen Mama tuh yang namanya si Ninda. Yang rumahnya di pojokan kompleks sana noh. Yang rumah warna hijau, yang rumahnya gede banget tuh. Siapa? Ninda. Iya tahu kenapa? Ya elah si Papa mah. Kayak mobilnya bagus itu loh Pak. Iya kenapa? Masa nggak habis pikir sih Pak. Dia kemarin minjem duit Mama. Apa? Iya, kan nggak mungkin banget. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, terus minjem duit Mama. Terus bilang apa lagi dia? Terus Pak, kemarin dia datang lagi ke sini. Udah bawa tas yang mereknya mahal itu loh Pak. Nggak boleh suujon sama orang. Ya elah Pak. Sabar jadi orang. Nggak boleh suujon, sabar. Syukurin udah hidup begini yang penting sehat. Pak, gimana Pak? Enak makan? Ya pokoknya dalam perjalanan lumayan jauh tapi Papa capek sekarang. Mama tahu dong kalau Papa udah capek. Mama siap-siap ya. Bayar listrik. Masih di kamar. Ih, Papa bercanda terus. Tapi tetap kesel sama si Ninda. Assalamualaikum. Iya. Ada apa Ninda? Apa? Suami aku selingkuh sama kamu. Papa. Tega banget sih. Ninda, kamu kok tega banget sih? Aku tuh kurang apa sama kamu? Hah? Udah aku pinjemin duit. Aku sering kasih makanan sama kamu. Terus aku sering pergi jalan-jalan sama kamu. Aku yang bayarin. Mau apa sih kamu? Suami jelek aja direbut. Gimana suami aku ganteng? Udah, gak pakai maaf-maafan. Udah. Ninda, jangan mentang-mentang kamu cantik ya. Kamu bisa seenaknya sama aku. Bikin rumah tangga aku berantakan. Bikin semuanya jadi berantakan. Tunggu Ninda. Mas, ini kita mau kemana sih? Jalan-jalannya begini. Ya, namanya juga pesta kebun, ya jalan-jalannya ke kebun dong. Nah, itu dia orangnya. Rasain.
La 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 Pahit amat nih teh. la 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 la. Pahit ya, Pak? Tahu, orang mah kasih gula kek. Aduh, lihat saya aja, Pak. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ada Ibu Atun ya? Ibu Atun. Ibu Atun. Ada nggak Pak? Bapak cekukan kayak ini, Pak. Saya cekukan dari lahir Pak. Kasihan, saya kasih minum dulu. Jarinya Pak. Oh, maaf. Manis. Kasih. Bapak sakit ya. Sakit. Ada perlu apa sama istri saya? Ada yang mau dibicarain pesanan dari Pak RT. Itu istri saya tuh. Kencis ya, Mas. Ibu Atun, Iya, ada apa? Ibu mau dibawa ke pos untuk diminta keterangan sebagai saksi karena tadi pagi ada yang kecelakaan. Saya nggak ngerasa kok. Itu korban sampai diopnam, Bu. Masa sih diopnam? Saya tuh nabraknya cuma kakinya doang. Masa sampai kegeletak diopnam? Nggak mungkin deh. Mama, jadi Mama yang nabrak Linda? Perbuatan Mama sama hati Mama begitu kotor. Tega banget sih, Ma. Cerat, Pak. Biarin. Pak, bawa aja, Pak. Bawa. Ngapa jadi saya? Itu. Ayo, Bu. Ayo, Bu, ikut sana. Pak, aku Udah, nggak Ibu ikut. mau, Pak. Ayo, Bu, ikut jadi saksi doang. Ayo. Tangkap aja, Pak. Gol. Bertambah kayak bodo amat. Ini luar biasa nih, tadi kita udah lihat tayangan satu kejadian ini mungkin bukan cuma hayalan, tapi ada juga di kejadian di masyarakat yang seperti ini nih. Kebetulan yang memerankan ada semua di sini. Betul. Ada Atun, Yesi Atun, Betul. Kenyang. Pak Ustadz ini mau ditanyain banyak nih pertanyaan ini Pak Ustadz ini. Salah satunya yang punya masalah siapa, ini kita dilihat ya, yang manas-manasin siapa. Kalau kita tuh kayak gitu ngapain Pak Ustadz ya? Tadi kan ada orang yang jadi kompor tuh akhirnya jadi bikin dendam gitu kan Pak Ustadz. Kita tuh harus kayak gimana sih? Namanya dosa itu bisa berkait mengait. Kaget ya? Iya Pak Ustadz. Kait mengait apa? Sawangan. Sawan. Sawan. Anak kecil bayi itu sawan. Sumeng. Sumeng bukan. Apalagi lagi. Yang namanya dosa itu kait mengait. Ada orang yang memang mohon maaf dendam, tapi ada juga yang menyebabkan orang dendam namanya menghasut. Betul Pak Ustadz. Jadi dua-duanya dosa. Hmm. Termasuk tadi tayangan tadi suaminya pasti dosa. Karena membuat menghasut antara istrinya dengan wanita yang tadi yang selingkuhannya itu. Kalau yang namanya suami usahakan menjaga perasaan wanita. Kenapa terjadi dendam? Karena perlakuan suami itu yang menghasut istrinya. Apalagi termasuk wanita itu. Bisa-bisanya dia telepon. Iya, lagian wanita itu juga salah. Suaminya yang begitu diperebutin katanya istrinya tadi. Gimana kalau ganteng ya? Istrinya, Jangan gimana? salah, Hah? itu baru belum berapa kehitungannya. Kemarin sih jadi rebutan juga sama kucing. Emang ikan asin. Jadi gini, Rebutin sama mohon maaf kucing. kepada siapapun. Manusiawi lah manusia itu kalau marah. Betul. Manusiawi kalau wanita marah. Betul tidak Bu? Betul. Mana ada orang yang mau diambil suaminya? Nggak mau Ah. lah. Nggak ada yang mau. Makanya bentuk perbuatan dosa itu jangan juga menyebabkan orang. Pernah nggak terjadi gini? Orang marah-marah disebabkan kelakuan orang tersebut. Bisa jadi contoh motornya di racing sampai bersuara kenceng. Knalpot, Ya, apa motornya di racing. Knalpotnya. Knalpotnya Bikin jadi bising itu yang bisingin. trek. Iya. Orang pasti marah kan? Betul. Itu sekalipun itu baik menurutmu, tapi belum tentu baik menurut orang karena bisa jadi mengganggu. Makanya ada tatanan kehidupan. Yang menyebabkan orang bisa marah. Jangan engkau mencolek-colek orang pasti akan marah. Semut pun pasti akan menggigit. Nah. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya harus diperbaiki. Betul. Ya, Jangan jadi- membuat orang marah sama kita karena perbuatan kita. Masya Allah. Karena ada yang berdosa, karena ada yang menyebabkan dosa tersebut. Betul. Ada sumbernya tadi, ada yang menjadi inti masalahnya. Siapa yang awal mula menjadikan adanya perbuatan tersebut, dialah sebenarnya inti masalahnya gitu loh. Iya, Jadi iya, penyebab iya, iya. utamanya siapa? Siapa yang bisa menimbulkan dendam tersebut? Siapa yang memulai permasalahan? Dialah sebenarnya
penyebab dosa tersebut. Tapi kalau saya sih ngeliatnya nonton tadi ya, maksudnya apa yang dilakukan Yesi ini kan mungkin manusiawi ya, sebagai perempuan Cuma tidak tuh boleh panas. tidak boleh dibenarkan. Nah, tidak boleh dibenarkan Kan karena dia mencelakai. caranya. Cara yang terbaik adalah dengan klarifikasi. Melihat, Betul. apalagi kalau sudah melihat gitu, kenapa tidak dijebak? Gitu. Malah ditabrak tadi. Bener, coba nih Pak gimana? Aku kan boleh nanya dong. Boleh Boleh lah. nanya. Nih Pak Ustadz, saya boleh kan ngasih pendapat sama teman saya. Iya. Misalnya, saya tuh ngalamin pengalaman. Ya. Saya Tuh disakitin. 2, 3. Pengalaman. Ya. Nah, saya kan disakitin sama orang. Berarti saya kalau ngasih pendapat sama teman saya, balas dendam aja. Emang nggak boleh? Nggak Gimana boleh. dong? Segala sesuatu ada cara. Cara pun tidak langsung. Ada etika. Etika Betul. pun tidak langsung. Ada akhlak. Akhlak pun tidak langsung. Lihat posisi kapan, di mana, bagaimana. Untuk menyampaikan dakwah kita harus lihat posisinya. Betul. Jangan berdauran di WC. Assalamualaikum aja tidak boleh bersalamualaikum di WC. Assalamualaikum, siapa yang di dalam? Wah, Itu benar nggak mau mungkin, bersalam? iya. Tapi tempatnya salah. Jadi pada saat kita mau menyampaikan kebaikan, kebenaran menurut kita baik, tapi lihat juga posisinya. Tuh. Salat subuh bagus ya Bu? Bagus. Bagus ya? Bagus banget Pak Tapi Ustadz. salat subuhnya jam 3. Ya salah dong, kan Salah belum karena mulai. tidak ada tempatnya. Betul. Jadi ada aturan kehidupan itu sudah diaturkan. Ibadah pun ada syarat dan rukunnya. Masya Sama juga Allah. apa yang kita lakukan itu mungkin kita mau klarifikasi atau pembenaran tapi lihat juga posisinya. Betul. Dan juga di dalam Al-Quran Ah. memang etika dalam balasan itu boleh membalas. Fajazau sayyatin sayyatu mithluha. Ketika engkau disakiti satu kali, kamu boleh membalasnya satu kali. Akan tetapi ketika engkau memaafkan itu lebih mulia daripada membalasnya. Dan yang Masya Allah. berhak membalasnya juga ada pengadilan dulu, ada yang bisa menimbangnya siapa yang sebenarnya yang salah. Betul. Pokoknya intinya kita nggak boleh main jadi hakim sendiri. Hakim jadi hakim sendiri. sendiri itu salah aja pokoknya intinya. Nah ini nanti dibawa ke orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana permasalahan, diskusikan dulu nanti biar diadili secara adil seadil-adilnya. Masya Allah. Nih hari ini ibu-ibu tema yang akan kita angkat adalah awas setan bikin dendam. Tepuk tangan Awas dulu Bu. setan bikin dendam. Setan ini Awas, bahaya nih. Awas. awas, Setan tuh bikin dendam. Bener Gitu. gitu Pak Ustadz. Ini bahayanya setan nih di mana-mana di dalam darah kita kan ada selalu tuh. Sifat kita kan setan ini kan bahaya nih. Iya. Mungkin dalam hati kita udah mencoba untuk menerima. Tapi ternyata wah lama-lama kok. Bergejolak. Bergejolak, makin panas, makin marah. Wah itu yang bahaya. Nah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang kita diperbolehkan membalas perbuatan jahat. Tetapi seperti apa sih balasan dendam atau membalas yang diperbolehkan di dalam Islam? Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan dendam kalau ada orang lagi ngomong. Karena kita tidak tahu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu pelawak, mau dendam. Enggak, Susah. susah Pak Ustadz. Ngomongnya begini.